Halo, Halo, ketemu lagi kita bersama gua Bayu. gua Andri. Salam G-Sport. Bulu tangkis sih bang, yang masih hangat Masih kan? hangat banget ya bulu tangkis. Baru beberapa hari ya, selesai di Denmark Open ya. Thomas Cup. Thomas Cup, Ada Thomas Open ke Denmark Open. Denmark Open. Habis itu baru kelar kemarin ya, hari Minggu ya. Beberapa juaranya sudah keluar tanpa wakil Indonesia di final. Karena wakil Indonesia sudah pada kandas ya di babak semifinal. Terakhir Tommy Sugiarto. Tommy Sugiarto dari tunggal putra dan Praven Melati dari ganda campuran. Ya itu sesuatu yang di luar dugaan banyak orang ya, tapi itu juga tidak menjadi masalah mengingat beberapa pemain-pemain pilar-pilar Indonesia sendiri tersingkir bukan karena kalah secara permainan, tapi karena cedera. Nah, cedera. Salah satunya adalah Jonathan Christie dan Anthony Ginting Ginting. Mereka mengalami cedera di bagian pinggul dan cedera gara-gara memaksakan diri untuk ikut Denmark Open, padahal mereka cederanya udah sejak Thomas Open ya? Itu Open. Sejak semifinal Denmark melawan Denmark, kemudian ke final tetap bermain lawan Cina, dan akibatnya seperti itu nih. Iya. Kalau menurut pandangan lu sendiri gimana tuh? PBSI Cederanya Jonathan beberapa waktu lalu tim Genpiko wawancara humas PBSI bang. Broto Happy kan. Broto Happy. Katanya tuh catatan di Denmark Open tuh akibat kelelahan. Dengan kelelahan, jadi kegagalan itu karena kelelahan, karena cuma 2 hari ya recovery kan. 2 hari benar. Thomas Cup itu selesai hari Minggu, Senin itu libur ya, Selasa main lagi. Iya. Buset dah. Jadi ya emang sama-sama di Denmark sih, tapi kan kalau misalnya kita bicara soal cedera ya membutuhkan waktu minimal seminggu ya. Ya katanya 2 hari itu nggak cukup untuk membalikan kebugaran para atlet bulu tangkis kita bang ya. Benar-benar. Dan puncaknya Ginting dan Jojo harus mundur. Ginting itu mundurnya ketika di babak pertama putaran 32 besar, sedangkan Jojo di perempat final ya, lawan Momota. Ginting bertolak ke Jakarta ke Indonesia langsung kan bang, ke Jakarta kan. Untuk pemulihan dan menyiapkan diri untuk 3 ajang yang di Bali bang. Oke, itu ya Indonesia Master, Indonesia Open dan BWF Finals. Tapi French Open, Ginting dan Jojo absen bang. Oke, berarti berarti hari Rabu besok ya, tanpa ada tunggal putra andalan kita ya. Iya. Mungkin hanya Tommy Sugiarto lagi ya yang sebagai tunggal putra untuk. Ini bang, gue juga sempat wawancara oleh Dokter Andika kan. Dokter Andika sendiri bilang Ginting dan Jojo di Olimpiade kondisinya baik-baik aja, meskipun ada sedikit cedera tapi nggak separah pas di Denmark Open. Oke. Karena tuh kata dia cederanya Ginting dan Jojo mungkin karena kegiatan yang dilakukan berulang dengan beban kerja yang terus bertambah bang. Oke. Kalau kita lihat secara sistematis, emang ajang Olimpiade dengan ajang Thomas Cup itu kan gara-gara Thomas Cup ya ceritanya ya. Itu emang rentang waktunya tuh lebih padat Thomas Cup ya. Thomas Cup sehari main, besok main lagi, besok main lagi gitu kan, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi berulang kan. Berulang kali ya. Sedangkan Olimpiade kan ada jeda ya, karena kan kompetisinya juga banyak, waktunya juga sangat banyak ya kan. Jadi ya nggak mengherankan juga sih. Dokter Andika yang merupakan dokter tim kontingen di Olimpiade menganjurkan untuk Ginting dan Jojo menepi hingga benar-benar pulih. Karena tuh pemulihan untuk cedera pinggang tuh bisa berbulan-bulan bang. Nggak membahayakan, tapi harus pemulihan benar-benar. Terus kalau mau tahu ya, Denmark Open ini bisa dikatakan sebagai kompetisi bulu tangkis nerakanya saat ini. Mengapa? Karena selain Jojo dan Ginting ternyata ada 9 korban lainnya yang juga mengalami hal serupa. Jadi total ada 11 nih. Salah satunya itu si Chen Qingcheng Jaivan. Itu tuh ganda putri nomor 1 Cina yang kemarin dikalahin Grecia Apriani di final Olimpiade. Kemudian juga ada An Seong, tunggal putri Korea Selatan. Itu wonderkidnya Korea Selatan banget. Maksudnya unggulan pertama dengan unggulan kelima dari tunggal putri Korea Selatan pun mengalami cedera gitu loh. Dan ada 7 korban lainnya. Itu artinya Denmark Open ini benar-benar menguras tenaga banget. Mungkin juga karena kompetisi sebelumnya kayak yang dialami Jojo dan Ginting, tapi juga mungkin ada faktor-faktor lain seperti katanya shuttlecocknya itu lebih berat. Terus katanya juga udara di sana tuh berbeda dengan Asia ya kan, itu udah pasti kan. Iya benar. Karena kan di Eropa, di Asia aja kayak gini kan, dingin kan? Iya dingin. Di Asia Tenggara ya, di Indonesia apalagi di sana gitu kan. Ya kondisi-kondisi hal-hal di luar teknis lah ya, yang membuat mereka ini mengalami cedera bertubi-tubi gitu, dari 11 atlet. Jadi sedikit momok bang ya ajang itu ya. Jadi sedikit momok juga. Terus kalau gua melihat juga di Denmark Open ini ada sorotan tertentu nih. Iya nih, karena ada pebulu tangkis independen bang. Nah, Tommy Sugiarto ya. Tommy Sugiarto Mampu memberikan jawaban lah kepada para fans bulu tangkis Indonesia, di mana dia memang keluar dari pelatnas PBSI, tapi dia mampu berbicara banyak hingga fase semifinal, walaupun ujung-ujungnya dikalahkan sama Kento Momota ya. Iya. Nah,
penampilan Tommy Sugiarto sendiri diapresiasi oleh Broto Happy Bang. Dia mengapresiasi kinerja penampilan Tommy Sugiarto bisa menembus fase final kan. Meskipun tadi kan cuma dia pebulu tangkis independen kan. Dan lagi Ndri, kalau kita bicara soal Tommy Sugiarto itu juga tak bisa lepas dari sosok Hendra Setiawan. Hendra Setiawan sendiri bersama Muhammad Hasan emang ikut ajang Denmark Open, tapi dia kan tersingkir di babak pertama ya, 32 besar. Kemudian Hendra Setiawan menemani si Tommy Sugiarto ketika melawan wakil Prancis itu dari babak perempat final kalau nggak salah. Dari babak perempat final, kemudian ke babak semifinal itu ditemenin terus nih sama si Tommy. Babak perempat final, babak berdelapan final. Sama Hendra Setiawan ditemenin terus nih si Tommy-nya itu. Terus yang menjadi sorotan itu adalah Hendra Setiawan ini tulus katanya. Katanya ayahnya juga begitu kan, karena ada ketulusan dari hati Hendra Setiawan yang dulunya juga ternyata sempat keluar dari pelatnas. Kalau kalian mau tahu nih statusnya Hendra Setiawan sekarang itu sebagai sparring nih. Nah, kan di status pelatnas PBS itu ada 4. Pertama SK prioritas, kemudian kedua utama, ketiga magang, keempat sparring. Nah si Hendra Hasan ini kan karena umurnya sudah tua ya, jadi mereka tidak masuk utama lalu masuk ke magang, sempat ke magang tahun lalu, dan sekarang masuknya ke sparring. Nah, tapi masih bagian dari pelatnas PBSI sehingga mereka masuk ke Thomas Cup kemarin gitu. Dan ketika Hendra Setiawan itu menemani Tommy Sugiarto itu kayak mengingatkan kita kepada momen-momen di mana Hendra Hasan dulu bermain independen ya, bermain kompetisi Eropa independen menggunakan uang sendiri ya. Iya. Ayahnya Tommy si Icuk juga sempat mengatakan kan kalau mereka tuh ke Eropa pakai uang sendiri kan. Mereka tidak menggunakan APBN negara gitu kan, duit negara, dan mampu berbicara banyak dengan membawa nama Indonesia. Iya. Jadi kita emang sangat mengapresiasi sikap dari Tommy Sugiarto sendiri Bang. Sikap Tommy Sugiarto dan juga ketulusan hatinya. Yang penting asal benderanya sama di bawah naungan Indonesia, walaupun di luar dari pelatnas PBS pun kita tetap dukung ya. Ya karena tuh pecinta bulu tangkis kita nggak pandang bulu Bang. Nggak pandang bulu. Mau kamu dari PBSI, mau kamu di luar dari PBSI, selama mengharumkan nama bangsa ya kenapa enggak? Iya kenapa enggak? Terus di luar itu juga ada sorotan lain nih selain Tommy dan Hendra. Ada nama Bagas Fikri. Baru dengar tuh. Bagas Fikri ini ganda putra muda Indonesia yang memberikan kejutan. Dia itu di babak 32 besar berhasil mengalahkan masa depannya Cina, maksudnya ganda putra muda yang diprediksi bakal menjadi masa depannya Cina, si Ziyan dan Wang Chang. Terus nggak lama setelahnya mereka juga berhasil mengalahkan ganda putra nomor 1 dunia Kevin Sanjaya dan Marcus Jadi kayak menjadi sebuah harapan baru Bang ya? Sebuah harapan baru walaupun mereka pada akhirnya tersingkir di babak perempat final. Gitu aja sih. Jadi di Denmark Open ini ada suka dukanya. Sukanya kita melihat potensi-potensi baru seperti Bagas Fikri itu. Terus kita juga melihat adanya ketulusan hati dari Hendra Setiawan menemani Tommy Sugiarto, dan Tommy Sugiarto yang berhasil tampil sempurna ibaratnya kan hingga ke semifinal tanpa adanya naungan dari PBSI. Tapi ya dukanya gitu, banyak pemain cedera. Ya nih. Denmark Open sudah usai Bang ya. Dan ada bulu tangkis sekarang sedang pemulihan ya. Sedang mungkin lagi evaluasi setelah Denmark Open. Kita menantikan penampilan terbaik mereka sih Bang di publiknya sendiri kan di Bali nanti kan. Bali sendiri. Apakah tetap bisa memberikan kejutan-kejutan lainnya? Kita juga tetap memberikan dukungan ya kepada para atlet-atlet lain yang masih ikut di French Open. Iya, French Open. Belum lagi juga ada kompetisi juga yang kompetisi kelas bawah sih, kayak Putri KW kan kemarin habis menang CSKA Open ya. Menang CSKA Open juga memberikan hadiahnya kepada sang ayah sebagai kado ulang tahun. Terus juga ada sisi unik lain lagi dari Denmark Open di mana si Vegan, anaknya Victor Astelsen, katanya menjadi fans, udah resmi menjadi fans dari Desi Apriani. Itu diungkapkan langsung sama Victor Astelsen lewat tweetan di Twitternya. Ya itu sisi lain dari Denmark Open. Tapi kan nanti kedepannya masih ada banyak lagi kompetisi bulu tangkis lainnya yang akan wakil kita mainkan. Salah satunya French Open. Walaupun tanpa Jojo dan Ginting masih ada ganda putra kita, ada ganda campuran kita, terus ada tunggal putri dan tunggal putranya yang walaupun Ginting dan Jojo nggak main ya, Tommy masih main. Kita harapkan juga pecinta bulu tangkis tanah air juga tetap antusias Bang dengan atlet-atlet yang akan berlaga lainnya. Tetap berikan dukungan lah bagaimanapun hasilnya nanti. Karena kan mereka juga pastinya kecapean pasti. Kecapean pasti terus habis itu jauh dari keluarga juga itu mempengaruhi mempengaruhi mental mereka bermain di atas lapangan. Tapi ya udahlah ya, kita berikan dukungan, berikan apresiasi yang terbaik. Semoga mendapatkan yang terbaik lah di atas lapangan kayak gitu. Kita tunggu aksi-aksi selanjutnya para pebulu tangkis kita di French Open dan di Bali, 3 ajang di Bali nanti Bang. Indonesia Open, Indonesia Master dan DWF World Tour. Gua Andri, gua Bayu, salam e-sport.